Baik, selamat malam kepada saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di Minggu Sembayang dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Nyiur Melambai. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah kembali bergabung dengan kita pada malam hari ini. Mari kita buka dengan doa, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk bersama-sama walaupun hanya lewat Zoom, kami boleh berkumpul, berbakti, beribadah kepada Engkau, siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Berkati Saudara Ramon yang akan membagikan sabda Tuhan, kuasai hati dan pikirannya dengan Roh Kudus bagaimana yang Kau janjikan, agar apapun yang dia sampaikan benar-benar boleh menguatkan umat-umat Tuhan dalam masa yang sulit seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan, tolong dengarkan dan kabulkan doa kami, bahkan lebih dari yang kami minta, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tanpa membuang banyak waktu, kami serahkan kepada Saudara Ramon. Baik, selamat malam, saudara. Selamat malam. Dengan pertolongan Tuhan, malam hari ini kita mau sedikit membahas get into the studies, belajar lebih sedikit kepada detail tulisan Roh Nubuat dan tulisan Alkitab. Karena sesudah malam hari ini, besok kita akan isi ini perlu kita ketahui fondasi. Sebagaimana orang Advent mengerti 1844, ya, saya rasa masih Advent hari ke-7 mengerti kalau dikatakan 1844. Saya lihat 123 orang di sini, mungkin hampir semuanya tahu kenapa 1844 ini begitu penting bagi umat Advent, Gereja Advent hari ke-7, yaitu hari penghakiman. Ya, penghakiman dimulai 1844. Kita tahu, kitalah umat yang sedang dihakimi, kitalah umat yang sedang diperiksa itu. Jadi untuk Gereja Advent hari ke-7, setiap anggotanya mengerti 1844. Oh, itu dia. Itulah era penghakiman. Inilah hari raya yang ke-6 sesuai ditulis dengan Imamat 23 sedang dimulai. Inilah prosesi yang terakhir sebelum Kristus datang kedua kali, bahwa dia perlu memeriksa umatnya sekali lagi, apakah umatnya ini yang mengaku, mulutnya mengakui bahwa dia percaya kepada Kristus, apakah kita yang sedang dihakimi ini menghasilkan perbuatan-perbuatan sesuai dengan iman kita. Nah, saya yakin kita orang Advent tahu persis kenapa 1844 dengan membuka Daniel 8 ayat 14. Tentu kita tidak punya waktu lagi, saya tidak akan ambil waktu kenapa 2300 petang dan pagi adalah penghakiman. Saya rasa saudara-saudara dengan masuk di forum kita ini sudah mengerti. Tetapi di saat penghakiman sudah dimulai 1844, sekarang sudah 176 tahun. 176 tahun kemudian, apakah tidak? Sorry, ini mati tadi. Ya. Apakah 176 tahun kemudian kita melihat kepada 1844? Oh, 1844, di saat 1844 ini sebelum tiba, Tuhan kasih kita nubuatan. Tuhan kasih orang-orang Kristen nubuatan, kasih tahu kapan ini 1844 mulai, kapan ini judgment mulai. Bukankah Tuhan yang sama
tentu dengan segala kasihnya, cintanya kita kepada kita, bukankah Tuhan akan memberitahu juga ciri-ciri atau kapan tulisan-tulisan mengacu membuat kita melihat, oh, ciri-cirinya sudah ada sesuai dengan tulisan juga, kapan pintu kasihan sudah mau ditutup. Nah, saya rasa kembali kepada Amos 3:7, saudara-saudara, Tuhan tidak akan melakukan segala sesuatu sebelum dia terlebih dahulu memberitahu para hambanya, yaitu para nabi. Jadi inilah yang kita mau lihat. Sebagaimana 1844 ini begitu penting untuk orang-orang Kristen yang di Amerika Serikat waktu itu ya. Ingat ada 3 nubuatan sebenarnya. Yang pertama adalah untuk orang Yahudi mengenai datangnya Mesias. Supaya orang Yahudi tahu kapan Mesias datang. Orang Yahudi menolak. Lalu Tuhan kasih nubuatan kedua, yaitu umat yang kemudian dari Yahudi berubah menjadi Kristen. Tuhan kasih tahu kepada orang Kristen, di saat penghakimannya sebentar lagi tiba, Tuhan kasih tahu kapan nubuatannya, kapan penghakiman tiba. Tuhan kasih alat juga, yaitu Daniel. Kali ini Daniel 8. Di saat orang Kristen dikasih tahu kapan ini Daniel 8 ayat 14 dimulai, penghakiman mulai 1844, orang Kristen menolak konsep penghakiman sehingga mereka lah yang dikategorikan Babylon. Ya, ini mengulang sedikit beberapa hari kita punya pelajaran. Sesudah mereka menolak menjadi Babylon, umat Tuhan, dispensasinya berubah sekarang kepada orang Advent namanya. Ya, Advent yang hidup di akhir zaman, hidup di dalam era penghakiman, 1844 mulai, kita tahu persis saudara-saudara mengenai nubuatan ini, 1844 Daniel 8:14. Tetapi sebagaimana Tuhan memberitahu umat Yahudi kapan Mesias datang, Tuhan kasih tahu orang Kristen kapan penghakiman tiba. Tuhan tentu akan kasih tahu kepada orang Advent kapan penghakiman ini berakhir. Ini buat saya adalah suatu yang kita perlu ketahui. Mungkin saudara-saudara kita di dalam gereja Advent ini sudah banyak belajar, tetapi ada beberapa pelajaran yang kita sebenarnya perlu gali, tetapi kita tidak pernah gali. Inilah yang kita mestinya sudah menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan lagi asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan. Saudara, Paulus mengatakan Tuhan mengharapkan kita ini sudah berada di satu titik, tetapi ternyata kita belum siap. Sehingga Paulus bilang, ya, karena kamu selalu mintanya susu. Mestinya makanan-makanan keras, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, akhirnya kita makan susu terus, akhirnya perut kita jadi apa, saudara-saudara? Jadi upset stomach, ya. Kita punya orang dewasa makan susu terus, seperti anak bayi, akhirnya sakit perut kita. Tidak punya toleransi terhadap laktosa. Jadi sakit. Akhirnya gigi juga keropos. Tidak bisa makan makanan keras, walaupun sudah dewasa. Jadi Paulus katakan, ya, di pasal 6 ayat pertama, marilah kita tinggalkan. Saudara-saudara, tinggalkan bukan tinggalkan tidak percaya lagi. Marilah kita beranjak maju, maksudnya. Ya, kita beranjak maju dari asas-asas pertama dari ajaran Kristus. Bukan ditinggalkan kemudian kita jadi sesatkan itu ya. Beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan sia-sia. Dasar kepercayaan kepada Tuhan. Ajaran mengenai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan, dan hukuman kekal. Hal-hal ini benar, tetapi harus beranjak dari sini. Kalau nggak beranjak dari sini, kita tidak akan mengerti apa yang Tuhan mau kita mengerti. Itulah yang akan kita lakukan jika Tuhan mengizinkan, sebab mereka yang sudah didatangi, diterangi hatinya, yang mengecap karunia surgawi. Ini mengecap ini artinya apa? Memakan, merasakan. Ini merasakan ini artinya ada sesuatu yang kita masukkan di mulut. Benar ya? Nah ini kalau kita elaborate lagi, ini berhubungan dengan apa? Seperti Wahyu 10, Tuhan kasih makan kepada umatnya. Makan ini buku. Eat this little book.
Kepada Yehezkiel juga, Yehezkiel makan ini buku Yehezkiel, supaya saya bisa pakai untuk bicara kepada umatku. Kepada Jeremia hal yang sama. Ya, makan ini buku, makan ini tulisan nubuatan. Bukan makan makanan secara harafiah, saudara-saudara. Makan, artinya apa? Di saat kita makan sesuatu menjadi satu dengan tubuh kita. Segala yang kita makan ini akhirnya diurai menjadi bagian dari tubuh kita saat dimakan. Inilah maksudnya. Nah, karena Tuhan mengharapkan orang-orang Advent ini yang hidup di akhir zaman ini, ya, sudah mengecap karunia sorgawi, mengecap betapa manisnya ini nubuatan, yang membuat kita mengerti, oh rencana keselamatan. Buku Daniel membuka mata kita di mana kita tinggal, sehingga kalau kita murtad lagi, kalau kita sudah dikasih nubuatan ini, kemudian kita kembali kepada ajaran dasar lagi. Balik lagi, saudara-saudara, ke ajaran mula-mula. Apa yang terjadi? Ini sama dengan kita murtad sebenarnya. Bukan maju malah mundur. Ya toh? Ayat berapa kita? Ayat 6. Kalau kita murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi Yesus. Mereka menghina dia di muka umum. Sebab, nah disinilah ya, disinilah ada dua di ayat 7 dan ayat 8 di dalam Ibrani 6. Sebab barang siapa yang membuka hatinya, lalu cek, kesambung nggak nih? Nyambung nggak? Boleh lambaikan tangan? Sambungan, oke? Oke. Oh, udah terputus tadi katanya sedikit. Nah, jadi dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 6 ayat 8 ini menggambarkan Tuhan mengharapkan saudara dan saya bukan lagi berkutat kepada doktrin-doktrin dasar yang membawa kita menjadi gereja Advent. Bukan berkutat kepada doktrin yang membuat saudara meninggalkan gereja atau percayaan yang lain masuk ke dalam gereja Advent, tetapi Paulus mengatakan kita harus bertumbuh, berkembang. Berkembang supaya apa, saudara-saudara? Supaya jangan minum susu terus. Nah, perkembangan ini membuat kita ini tidak boleh kembali lagi kepada percayaan dasar lagi, sehingga itu dianggap sebagai suatu kemurtatan. Nah, kemurtatan ini akhirnya tidak bisa kita yang sudah menerima Kristus ini kembali kepada ajaran dasar lagi. Bukannya tidak percaya, tetapi artinya tidak ada lagi bisa menobatkan kita menghina Kristus, kita menyalibkan dia sekali lagi. Sebab, nah ini dua manusia ya. Nubuatan ini adalah ujian di saat kita disuruh makan ini buku tulisan-tulisan nubuatan. Ini akan menghasilkan apa, saudara-saudara, dalam jemaat disuruh dijejelin kita buku nubuatan. Belajarlah ini sekali lagi. Ini akan menghasilkan dua kelompok umat manusia. Berulang-ulang kita selalu dikasih tahu dua kelompok manusia, saudara-saudara. Yang satu adalah lalang, yang satu lagi gandum. Yang satu lagi kambing, yang satu lagi domba. Yang satu lagi 5 anak darah bodoh, 5 anak darah bijak. Yang satu lagi seperti Kain, yang satu lagi seperti Habel. Bagaimana dua ini terpecah adalah saat apa? Di saat nubuatan diberikan kepada umat Tuhan. Karena yang pertama, sebab tanah yang menghisap air hujan. Ya, ini Paulus berbicara mengenai hujan akhir. Sebagaimana tanah menghisap air hujan dan sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Artinya siapa, saudara? Hati kita kalau terbuka seperti tanah menerima hujan, kita akan menumbuhkan ya, tunas-tunas, yaitu kebenaran Kristus. Kita lihat nih, tunas adalah kebenaran Kristus. Kita menyediakan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Siapa yang mengerjakannya? Kristus yang mengerjakan di dalam kita. Kita menimbulkan buah atau tunas, inilah yang Tuhan bisa pakai. Gitu? Tuhan akan pakai sehingga kita menerima berkat dari Tuhan. Sebaliknya, kalau tanah itu menghasilkan semak dan duri dan rumput duri, tidaklah dia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Artinya Tuhan dengan rahmat-Nya akan memberikan kita, saudara-saudara, dengan nubuatan yang diberikan, dengan saudara-saudara kita ini belajar nubuatan, kita belajar Alkitab, kita ini akan terbagi dua.
Saudara-saudara, 178 orang malam hari ini datang ini dengan nubuatan Tuhan akan membelah kita menjadi 2 kelompok. Tidak ada 3. Kalau saudara tidak 5 anak darah bodoh, saudara ada 5 anak darah bijak. Saudara bukan kambing, saudara pasti domba. Nah, inilah yang membuat kita ini perlu datang kepada Tuhan untuk benar-benar belajar Tuhan. Di saat buku ini datang kepada kita, kita makan ini buku. Tulisan nubuatan kita mengingatkan, membukakan mata kita, hujan turun, di mana hati kita terbuka atau enggak. Saudara semua aja kita berdoa sekali lagi ya. Bapa di surga, kami datang sekali lagi Tuhan. Berikan kami koneksi yang bagus supaya kami boleh belajar. Kami percaya Tuhan di saat kami membuka hati kami Tuhan. Tuhan menginginkan kami untuk membuka mulut seperti Yeskiel, seperti Yeremia, seperti Yohanes di saat Tuhan berikan wahyu. Mulut kami buka Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan kami apa yang harus kami makan dan sehingga makanan itu menyatu dengan tubuh kami. Tuhan, biarlah Yesus datang kepada kami masing-masing di mana kami berada. Kami boleh belajar nubuatan membukakan mati kami Tuhan supaya hujan akhir itu boleh turun. Kami boleh memunculkan tunas bagi Kristus yang telah mengerjakannya bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, 1844 bagi orang-orang Advent pada tahun tersebut begitu dahsyat, ya, sehingga di saat mereka melewati era 1844 itu, mereka menjadi umat yang namanya Gereja Advent Hari ke-7. Ya. Nah, bagi Advent Hari ke-7 ini, 176 tahun kemudian kita hidup di 2020, kita sebenarnya harus meninggalkan ajaran-ajaran awal tersebut supaya kita boleh maju, bukan berkutat dengan susu saja, ajaran Paulus. Jadi, kita bagi umat Advent yang di akhir dari time of the end, saya mau ajak saudara-saudara untuk tahu time of the end. Ya, time of the end ini, saya mau share screen. Nah, screen saya ini berisi tulisannya The Time of the End. Ya, bukan, ini kenapa saya buat bahasa Inggris, karena Alkitab Indonesia ini diterjemahkan dari buku New International Version, NIV, yang terjemahannya memang bersifat dynamic translation. Ya, terjemahannya dinamika, kadang-kadang maknanya yang diterjemahkan, tetapi kita mau kembali kepada buku yang awal, yaitu formal translation, yaitu terjemahan yang formal, yang resmi, yaitu apa? Kata per kata. Jadi saya memakai tulisan-tulisan yang dari King James, walaupun sedikit ribet kalau bacanya, tetapi King James ini ya banyak tingkat kejujurannya adalah di saat ada kata penambahan ditulis cetak miring. Setiap kata ini ada bisa dipertanggungjawabkan, ada referensinya, baik itu bahasa Greka kalau perjanjian baru, dan setiap kata juga ada referensinya, yaitu bahasa Ibrani kalau perjanjian lama. Saudara, saya bukan ahli dalam bahasa-bahasa tersebut, saya bukan pendeta, saya bukan ahli bahasa Ibrani ataupun Greka, tetapi semuanya ini kita bisa menjadi orang pintar karena semuanya ada di mana, saudara? Semuanya ada di software, ada di app, ya. Kalau kita mau belajar aja, Tuhan bisa kasih tahu. Nah, the time of the end ini adalah satu rentang waktu yang dimulai dari 1798, dan tentu ini berakhir di saat zaman berakhir. Ya. Zaman ini akan berakhir di saat pintu kasihan tertutup, lalu ada 7 bala, Kristus boleh datang. Akhir dari zaman ini, ya Tuhan sudah kasih tahu kapan akhir zaman ini dimulai. Tanpa berlama-lama, saudara-saudara, kalau mau tanya kenapa penasaran 1798, nanti boleh private message ke saya, kirim WA atau dan sebagainya, atau email ke saya. 1798 ini adalah dimulainya rentang waktu akhir zaman. Ya. Jadi setiap tahun, setiap hari, setiap bulan, di saat 1798 sampai dengan pintu kasihan tertutup, inilah akhir dari zaman. Di zaman akhir inilah tujuan dari Kristus menciptakan langit, bumi, manusia harus ternyatakan. Yaitu apa?
munculnya pengantin perempuan bagi Kristus. Munculnya pengantin perempuan bagi Kristus ini akan terjadi atau enggak? Pasti terjadi. Tuhan mengatakan di dalam buku Wahyu 19, perkawinan anak domba. Artinya apa, saudara-saudara? Pengantin laki-lakinya sudah siap di saat Yesus mati di kayu salib. Pengantin perempuan yang ditungguin selama ini, sampai akhir zaman, akhirnya muncul juga seorang pengantin perempuan. Bukan seorang ya, sekelompok umat manusia menjadi pengantin bagi Kristus. Siapa itu? Ya, dengan pertolongan Tuhan, kita lah itu, saudara. Daniel 7, kalau kita klik ini frase time of the end, ya, akhir zaman ini, akan muncul cuma 5 kali di dalam Alkitab. Semuanya ada di buku Daniel. Beberapa hari lalu saya sudah bagikan ini. Daniel 8 ayat 17 mengatakan bahwa at the time of the end ini, di dalam akhir zaman ini, nubuatan di dalam Daniel 11 akan terjadi. Ya. Jadi dalam buku Daniel ini, Daniel 8:17, mengatakan apa yang dituliskan di dalam Daniel 8 ayat 14 ini akan terjadi di dalam time of the end. Nah, kita tahu Daniel 8:14 ini mengenai mulainya penghakiman, yaitu di tahun 1844. Apakah terjadi seperti itu? Ya, tentu. Ya. Di dalam skema time of the end ini 1798 sampai pintu kasih yang tertutup, penghakiman ini ada di dalamnya. Ya, tentu penghakiman ini dimulai 1844 sampai berakhirnya yaitu pintu kasih yang tertutup. Kalau saudara-saudara lihat ini arrow warna merah atau garis warna merah. Tuhan sudah kasih tahu sebelum 1844 muncul dengan nubuatan. Ya, supaya umat Tuhan bersiap. Nah, di dalam akhir zaman juga, ya, dari mana kita dapat 1798? Penganiayaan orang-orang beriman ini akan berakhir di akhir zaman. Ah, inilah isinya Daniel 11. Oh, sorry. Saya lupa matikan ini. Mulai coret-coret lagi soalnya. Mana yang tadi? Ah, ini dia. Oke. Saya hapus dulu. Nah, saudara-saudara, penganiayaan orang beriman berakhir ini, Daniel 11:35, menunjukkan fakta sejarah di mana penganiayaan umat-umat Tuhan berlangsung sejak tahun 538. Nggak tahu ada yang coret tadi. Bisa dicoret. Bisa saya hapus. Nah, 1798 ini kita tahu ada satu era di tahun 538 sampai 1798. Ini ada suatu penganiayaan yang hebat yang berlangsung di 1260 tahun lamanya. Kenapa, saudara-saudara? Adalah di saat 538 keluar namanya undang-undang atau buku hukum namanya Justinian Codex. Undang-undang Kaisar Justinian yang berlaku, sebenarnya berlaku mulai dari 534 ya, tetapi 538 ini mulai berlaku di Roma. Justinian Codex ini memberikan kuasa kepada Paus untuk menganiaya siapapun yang tidak mau ikut dengan gereja Roma. Ini Justinian Codex, saudara-saudara, kalau mau lihat cari sendiri di Google apa isinya, sehingga memberikan kuasa kepada Paus untuk menganiaya siapapun yang nggak mau ikut gereja. Nah, akhirnya 538 mulailah itu berkuasa, undang-undang tersebut, sampai kemudian di tahun 1798, apa yang terjadi? Napoleon, nah ini sejarah ya. Kenapa kita belajar sejarah? Saudara-saudara mungkin berapa dari kita nggak suka subjek sejarah, saya juga nggak suka subjek sejarah, tapi kita belajar nubuatan, semuanya berkaitan dengan sejarah. Napoleon turun ke Roma, lalu Napoleon nggak suka nih dengan namanya agama. Ya, Napoleon langsung turun
ke Roma, dia lihat kenapa ini gereja sangat berkuasa. Oh, ternyata ada undang-undang yang memberikan kekuasaan untuk menganiaya. Dibuanglah ini Justinian Codex yang sudah 1260 tahun dipakai. Akhirnya 1798 bulan Februari, tanggal 15, Napoleon turun ke Roma. Dia ambil si Paus yang memang sudah memanfaatkan ini sudah begitu lama. Paus Pius diambil, ditangkap, sehingga Justinian Codex ini tidak lagi berlaku. Dia membuat undang-undang namanya Napoleonic Codex. Dia menjadi kaisar baru. Nah, saudara-saudara, Napoleon ini kemudian menjadi kaisar, membuat kerajaan namanya Bourbon. Nah, kenapa begitu penting? Ini kita ketahui, di saat Paus Pius ke-6 ditangkap oleh Napoleon dengan membuang kodeks ini, inilah kita tahu sebagai kegenapan nubuatan dari Daniel 11 ayat 40 bagian A. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat kembali kepada skema tadi sebelumnya, Daniel 11 ayat 35 menunjukkan penganiayaan tersebut yang berakhir 1260 tahun lamanya. Oke. Sabar ya sedikit ya, banyak yang nggak suka belajar sejarah, tapi penting saudara-saudara. 1260 tahun lamanya ditulis di Daniel 11 ayat 35, sehingga tahun 1798 penganiayaan itu berakhir karena Justinian Codex dihapus oleh Napoleon. Ya. Inilah dasar kenapa kita mengambil 1798 sebagai awal dari time of the end. Lalu sudah disinggung tadi sedikit, 11 ayat 40, Raja Utara itu kalah dikalahkan Raja Selatan. Apa yang terjadi? Inilah Raja Utara dikalahkan oleh Raja Selatan. Namun, apa yang terjadi? Di dalam Daniel 11:40 bagian B, bagian kedua, ada terjadi juga bahwa apa? Kali ini bukan Raja Utara yang kalah, tetapi di ujung dari akhir zaman ini, dikatakan Raja Utara akan menang. Menang dari mana? Menang dari apa? Dari kekuatan yang mengalahkan dia di tahun 1798. Ya, kalau kita boleh mengerti hal itu, ya belum rumit lah saya rasa ini ya. Kalau kita mengerti hal itu, kita tahu bahwa di dalam skema time of the end ini, 1798 Raja Utara kalah, dan kemudian di masa yang depan, Raja Utara ini menang. Ya. Raja Utara menang terhadap kekuasaan yang mengalahkan dia di tahun 1798, di pada awalnya. Nah, sekarang begini. Kalau Raja Utara itu adalah kepausan, hijau aja lah ya. Raja Selatan itu awalnya adalah siapa? Napoleon, tetapi bukan Napoleon aja. Ini adalah konsep di belakangnya Napoleon ini siapa? Ini orangnya bisa berbeda-beda, saudara-saudara. Tetapi institusinya sama. Ya. Ini juga Raja Selatan, orangnya bisa berbeda-beda. Tetapi konsep di belakangnya sama. Kita lihat dulu Napoleon ini. Siapa Napoleon? Napoleon ada seorang pahlawan yang muncul di tahun 1780-an menjadi pendekar, menjadi pahlawan, bukan pendekar ya. Menjadi pahlawan pembela orang kecil. Ya. Kenapa Napoleon diusung menjadi pemimpin luar biasa, didukung oleh seluruh Eropa, menjadi kekuatan yang luar biasa? Karena apa? Napoleon ini membela rakyat jelata. Ada istilah rakyat jelata. Apa itu? Proletariat.
Proletariat. Proletariat ini adalah rakyat jelata yang dibela oleh Napoleon. Nah, dibela terhadap siapa? Versus siapa, saudara-saudara? Siapa yang menjadi lawan dari rakyat kecil atau memperdaya rakyat kecil waktu itu sehingga harus dibela oleh Napoleon? Siapa lawan Napoleon? Adalah kaum satu lagi. Ini bukan. Bourgeois. Saya nggak tahu tulisan bourgeois bahasa Prancis gimana ya. Bourgeois aja lah, kita bahasa Indonesia kan aja ya. Sebenarnya bukan. Iya, anggap aja bourgeois ya. Saya bukan orang Prancis, nggak bisa bahasa Prancis. Jadi proletariat ini rakyat kecil, rakyat jelata, bourgeois. Ya udahlah, nggak penting lah ya. Bourgeois, ya. Bahasa Prancisnya ini adalah kaum bangsawan. Ini rakyat jelata. Ini apa? Siapa? Penguasa. Nah, alias raja-raja, ya. Jadi Napoleon ini membuka, saya nggak bermaksud tulis garis ini, ya. Napoleon ini membela proletariat karena orang-orang proletariat rakyat sudah mulai muak melihat kekuasaannya. Waduh, ini laganya penguasa-penguasa, raja-raja ini, wah, bikin gerah. Makanya di Perancis ada namanya apa? The Tale of the Two Cities. Ini adalah revolusi Perancis. Perancis duluan revolusi, rakyat melawan penguasa, rakyat melawan bourgeois ini, dibakarlah ini istana, semua kastil dan sebagainya. Akhirnya Napoleon memanfaatkan rakyat mengusung Napoleon, ya. Karena saudara-saudara, kalau kita lihat sistem apa ini saudara-saudara di saat rakyatnya dibela, rakyat gede, ya, kalau bahasa Indonesia bilang uang cilik, ya. Di saat rakyat dibela dan penguasa, ya, kaum kapitalis dibuang, rakyat yang dibela. Mungkin saudara-saudara yang di Amerika lebih familiar dengan konsep seperti ini. Siapa yang mengusung konsep ini, saudara-saudara? Adalah komunisme. Ya, komunisme ini selalu berpihak kepada rakyat. Nggak ada orang boleh lebih kaya daripada yang lain. Ya, komunisme ini adalah konsep pemikiran yang mengusung orang rakyat itu harus pemerataan, harus, ya. Jadi Napoleon sesungguhnya adalah bapak komunis yang pertama, saudara-saudara. Walaupun kita tahu bapak komunisme adalah siapa? Lenin, ya. Tetapi Lenin ini tidak muncul lebih dari 100 tahun sesudah Napoleon. Jadi Napoleon adalah komunisme, ateisme yang pertama, ya, tidak suka dengan gereja Katolik atau gereja apapun, sehingga Napoleon adalah komunis dan ateis yang pertama, membela rakyat kecil, anti dengan penguasa, anti dengan kapitalisme, ya, pemerataan supaya rakyat boleh sejahtera, diambil sedikit dari yang kaya, diberikan kepada miskin. Ya, ini bukan sistem yang sempurna kita tahu, saudara, tetapi inilah sistem yang diusung oleh Napoleon, sehingga Napoleon adalah raja pertama, raja selatan yang pertama, saudara-saudara. Raja utara adalah kepausan, raja selatan adalah siapa? Komunis dan ateistik government. Ya. Jadi kenapa Napoleon menghancurkan Paus di 1798? Karena Napoleon tahu Paus ini selalu bersembunyi di belakangnya siapa? Ini penguasa-penguasa. Paus ini selalu bekerja sama dengan siapa? Nah, raja-raja. Paus memberikan blessings kepada raja-raja, ya. Gereja tuh selalu sukanya sama orang-orang kaya. Selalu carinya orang yang banyak duit. Ya, sampai sekarang pun begitu, ya. Cari orang lebih kaya,
Nah, lebih suka didatengin sama gereja-gereja. Kecuali gereja Advent. Oke. Gereja lain mungkin. Gereja Advent nggak terlalu begitulah ya, kadang-kadang begitu. Nah, tetapi Paus ini carinya orang-orang penguasa karena apa? Dapat upeti dari situ. Dapat kekuasaan sehingga selalu sistem gereja ini selalu membela penguasa. Napoleon bilang, nggak boleh begitu lagi. Mari kita geser ini Paus. Wah, senanglah rakyat, saudara-saudara. Akhirnya rakyat menjadi ateis, tidak percaya kepada sistem agama, membuang sistem agama, komunisme merajalela di Perancis. Ya, inilah the era of the Enlightenment. Ya. Nah, sesudah era of the Enlightenment ini muncul, kita tahu, saudara-saudara, 1798 ini, ya, 1798, orang menjadi apa ini? Menjadi ateis, tidak percaya sama Tuhan, modernisasi juga ya, karena nggak pakai agama, orang tiba-tiba jadi, wah, jadi industrial era, orang jadi pinter, orang jadi karena apa? Nggak berkutat dengan, menjadi cuma tradisi gereja aja terus. Ya, dunia berkembang, lalu kita tahu, saudara-saudara, kalau Daniel 11 ayat 40 mengatakan, awalnya Raja Utara kalah, tetapi di dalam time of the end, Raja Utara ini akan menang. Kita tahu bahwa apa? Nah, Paus yang dikalahkan oleh komunisme ateisme di tahun 1798, Paus akan kembali mengalahkan siapa kalau gitu? Paus akan kembali mengalahkan siapa yang sudah mengalahkan dia. Di era yang sama, di dalam time of the end, harus terjadi bahwa Paus atau Gereja Roma mengalahkan komunisme. Nah, saudara-saudara, kayak kalau mungkin usianya 40 tahun ke atas, ya, mengerti bahwa Paus mengalahkan siapa? USSR bersama siapa? Dengan siapa dia dibantu? USA. Oke. Kapan ini terjadi, saudara-saudara? Ada nggak terjadi di dalam era time of the end ini? Ya, ada nggak terjadi di dalam time of the end ini? Ya, di dalam skema time of the end ini 1798 terus berjalan, gereja Advent muncul, nubuatan dikasih. Ada nggak di dalam skema nubuatan ini di mana Paus mengalahkan ateisme dan komunisme? Saudara kalau usia 40 tahun ke atas mungkin pernah ingat apa yang terjadi di tahun 1989. Ya. 1989 apa yang terjadi adalah Paus mengalahkan USSR bersama Rusia. 1989. Nah, saudara-saudara catat ini tahun. Karena di tahun inilah kita sebagai umat Advent modern, kita dibukakan nubuatan sekali lagi untuk melihat sesungguhnya sejak tahun 1989, Daniel 11 ayat 40, bukan 40 bagian A ya, karena 40 bagian A adalah Raja Utara menang, tidak kalah, tetapi 1989 adalah 40 bagian B, di mana Raja Utara menang. Paling tidak mulai menang. Jadi, 40 bagian B sampai akhir dari Daniel 11 ayat 45, ya, sedang digenapi di eranya siapa, saudara-saudara? Di eranya sini. 1989 sampai kapan? Pintu kasihan tertutup. Inilah Daniel 11 ayat 40b sampai 45. Terus, kenapa Daniel pintu kasihan tertutup? Karena sesudah itu Daniel 12.
ayat 1. Ini satu kesatuan, ya. Ini adalah Mikael berdiri. Daniel 12 ayat 1 adalah Mikael berdiri, artinya apa? Pintu kasih yang tertutup. Nah, saudara-saudara, 1989 ini menjadi tonggak di mana singa dari Yehuda, yaitu Yesus sendiri, sedang datang sekali lagi, saudara-saudara, ke dalam satu kelompok umat. Umat yang sedang berdiri, sudah berdiri, sedang dihakimi oleh Tuhan. Penghakiman dimulai, gereja Advent dimulai, terus penghakiman dimulai sampai tertutupnya pintu kasihan. Tuhan sesungguhnya tidak melakukan segala sesuatu sebelum dia terlebih dahulu kasih tahu kepada para hambanya, yaitu para nabi. Jadi di saat sebelum pintu kasihan mau ditutup, Tuhan akan kasih tahu, hey lihat, ini bukan hanya akhir zaman. Ini adalah akhir dari akhir zaman. Boleh mengerti gitu ya? Nah, kalau begitu, 1989 sampai pintu kasihan tertutup, ini adalah eranya kita diberikan nubuatan kepada Tuhan, dari Tuhan. Sama seperti 1798 diberikan nubuatan juga. Karena sebagaimana di akhirnya, Tuhan kasih lihat bagaimana apa yang terjadi di awal. Di awal dari time of the end, akan menggambarkan apa yang harus terjadi pada akhir dari time of the end. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Karena inilah yang Nyonya White tuliskan di dalam buku 3 Selected Message halaman 338. Each of the ancient prophets speaks less about their own time than the time in which we are living. Semua yang terjadi, semua tulisan Nabi, apa yang dicatat ini adalah menggambarkan waktu saudara dan saya hidup di sini, ya. Inilah era kita, disinilah di mana semua tulisan-tulisan para nabi harus terjadi. Era inilah saudara-saudara, di mana saudara dan saya hidup, pengantin perempuan harus selesai. Penghakiman harus sebentar lagi selesai, akan menghasilkan pengantin bagi Kristus. Sehingga rencana keselamatan boleh mulai, Yesus boleh datang, Matius 25:31, kalau Kristus datang kedua kali di sini, Kristus datang kedua kali di sini, artinya apa? Sekelompok umat akan muncul menjadi pengantin bagi Kristus, kerajaan, kemuliaan akan kembali dimulai. Waduh. Sekarang begini, kenapa kita tidak mengerti? Kenapa? Karena buku Daniel ini belum dibuka, buku Daniel ini belum dimengerti, kecuali kita sudah masuk di akhir zaman. Iya, kita sudah 176 tahun. Kenapa kita tidak mengerti di saat ini muncul 1989 menjadi penggenapan bahwa kita sedang memasuki era sebentar lagi menuju kepada apa? Menuju kepada pintu kasihan tertutup, Mikael berdiri. Kenapa? How come we're not talking about this? Kenapa gereja kita tidak bicara mengenai hal ini, saudara-saudara? Ini adalah hal yang akan kita bicarakan besok. Tetapi hari ini, kenapa kita nggak mengerti 1989? Ya, memang nggak pernah ditulis oleh gereja. Ya, tetapi kenapa kita tidak mengerti? Besok kita mau bahas. Yang lebih penting, ya itu penting-penting nggak penting sih. Tetapi sekarang gereja sudah mengerti. Ya, kenapa ini? Ada apa yang penting dengan Daniel 11 ayat 40b dan 45? Jam berapa itu? Berat ya. Ada satu tulisan saya mau bagikan saudara-saudara, mungkin kita kalau bisa dilihat di layar. Oke. Saya mau stop sharing dulu. Saya mau ganti share screen menjadi tulisan ini. Oke. Prophecy has traced rise and fall. Oke. Bisa kelihatan ya di layar ya.
Tanpa Tuhan Nyonya White menuliskan, nubuatan ini sudah menggariskan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan dunia. Ya, with each of these nations of less power, history repeated itself. Each had its period of test, each failed, its glory faded, its power departed, and its place was occupied by another. Jadi jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan ini menjadi titik-titik yang penting dari apa? Dari nubuatan. Oke, sekarang begini. Kapan kalau gitu akhir dari akhir zaman? When is the end of the time of the end? Ya, tadi kita lihat 1798 sampai pintu kasih yang tertutup. Kapan sih ini akhir zaman? Oh, sudah tahu 1798 sampai hari ini. Tetapi akhir dari akhir zaman, Nyonya White sudah tuliskan. Ya. Di dalam 13 manuskrip rilis, halaman 394, paragraf pertama, Nyonya White menulis. Saudara-saudara sabar sedikit ya. Beberapa tulisan harus kita bahas. We have no time to lose. Tidak ada waktu untuk dibuang. Troublous times are before us. Masa-masa sukar ada di depan kita. The world is stirred with the spirit of war. Sedang diaduk dengan roh peperangan dunia kita ini. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place. Semua pemandangan yang diceritakan di dalam nubuatan-nubuatan akan terjadi. Dan nubuatan di dalam Daniel 11 has nearly sebentar lagi mencapai penggenapannya sepenuhnya, ya. Jadi buku Daniel 11 hampir semua tergenapi. Kalau hampir semua artinya sudah semua atau belum? Belum. Hampir semua tergenapi, ya. Jadi sebentar lagi yang belum tergenapi ini akan tergenapi. Nyonya White menulis di saat ini ada bagian dari Daniel 11 belum tergenapi tentu, ya. Jadi bagian mana yang belum tergenapi di zaman Nyonya White hidup? Nyonya White hidup, dia meninggal tahun 1915. Di dalam skema Time of the End 1798 sampai pintu kasih yang tertutup, ya. Nyonya White meninggal 1915, ya di sinilah, ya. 1915. Ya Nyonya White tentu hidup. Oh ini layar nggak kelihatan ya. Di saat 1915 Nyonya White meninggal, Daniel 11 belum semuanya tergenapi. Jadi yang dia tulis adalah hal ini menceritakan bahwa Daniel 11 ayat 40 bagian B sampai 45 belum tergenapi. Ya. Jadi Daniel 11 bagian B, Raja Selatan dikalahkan oleh Raja Utara, belum tergenapi sampai nanti pintu kasih yang tertutup. Nah, dia katakan, penggenapannya ini, ya, kita lihat, much of the history that has taken place in fulfillment of this prophecy will be repeated. Jadi dia katakan, bagaimana kita tahu nanti, di saat nanti masa depan, Daniel 11, 40 bagian B tergenapi, dia bilang, ada sejarah di masa lalu yang sudah terlaksana, sudah tergenapi, ini akan tergenapi di masa yang akan datang sebagai penggenapan Daniel 11 ayat 40 bagian B sampai 45 itu. Ya, inilah maksudnya. Jadi dia bilang, Nyonya White bilang, ada sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, akan terulang di masa depan. Kalau ini terulang di masa depan, inilah penggenapan dari sisa dari Daniel 11 tersebut. Boleh gitu ya? Nah, nubuatan yang mana yang di masa lalu yang sudah terjadi? Nyonya White bicara, di layar saudara-saudara lihat di cetak kuning. Cetak kuning ini dia mengulangi tulisan apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab, yaitu Daniel 11 ayat 30 sampai 36. Oke? Jadi kalau apa yang sudah tergenapi sesuai dengan Daniel 11 ayat 30 sampai 36, kalau ini terulang kembali di masa yang akan datang, Nyonya White bilang, itu adalah penggenapan dari sisa Daniel 11. Ya. Nah, lalu begini. Nanti kita kembali ke tulisan kuning, ya. Lalu Nyonya White tulis cetak putih. Kita lihat.
Cetak putih kita lihat. Pemandangan-pemandangan yang sama yang ditulis di dalam ayat-ayat ini, yang kuning ini, akan terulang kembali, akan terjadi. Let all read and understand the prophecies of this book, for we are now entering the time of trouble spoken of. Ya, jadi dia bilang, kalau yang pernah terjadi, Daniel 11, 30-36, terulang di masa yang akan datang, inilah akhir dari Daniel 11, hendaklah semua mengerti bahwa kita akan masuk di masa-masa kesukaran yang ditulis di dalam Daniel 12 ayat 1-4. Alias apa, saudara-saudara? Pintu kasih yang sudah mau tertutup. Oke? Nah, stop share dulu, saya kembali ke iPhone, iPad. Oke? Saudara-saudara, jadi saya mau simpulkan dulu. Begini. Daniel 11, ayat 40 bagian B, sampai 45, belum terjadi. Tapi Nyonya White menulis, ini belum terjadi, tetapi kita akan lihat. Daniel 11, ayat 30, sampai 36, akan terulang. Kalau ini terulang, inilah penggenapan dari Daniel 11, ayat 40, sampai 45. Kalau ini sudah terulang di masa yang akan datang, ini akan secara cepat, kita akan bergerak kepada siapa? Daniel 12, ayat 1-4. Inilah pintu kasih yang tertutup. Nah, saudara-saudara, Nyonya White mengingatkan, apa yang tertulis di masa lalu adalah untuk admonition, adalah peringatan bagi kita yang hidup di masa yang akan datang. Oke? Kalau begitu, apa yang terjadi di Daniel 11, ayat 30-36, adalah apa, saudara-saudara? Ya, ini ya supaya kita sedikit tahu, ini berbicara mengenai era. Saudara, kita sebagai gereja Advent tahu persis, kalau kita baca tulisan para pionir, ini sudah terjadi di tahun 508 sampai 538 Masehi. Ini Masehi. Ya. Apa yang terjadi di tahun 508 sampai 538? Saya mau bikin screen baru. 508, 538, 508 sampai 538. Apa yang terjadi? Nah, ayat 30 mengatakan kekuasaannya dia, Raja Utara itu, nol, tidak ada kekuasaannya. Di saat kekuasaan Raja Utara itu tidak ada, dikatakan dia bersedih, ayat 30. Ya. Di saat dia bersedih, tetapi dikatakan dia akan kembali. Di saat dia akan kembali, lanjut ayat berikut mengatakan dia akan meninggalkan kebenaran, dia akan meninggalkan perjanjian, yaitu apa? Firman Tuhan dia akan tinggalkan. Dia akan berbicara, dia akan mulai mendengarkan kepada siapa? Perkataan manusia. Bukan hanya itu, dia meninggalkan kebenaran. Di saat dia meninggalkan kebenaran, dia akan mulai menganiaya umat-umat kudus, dan umat-umat kudus akan dianiaya sekian lama sampai time of the end. Inilah isi dari Daniel berapa tadi? Daniel 11 ayat 30 sampai 36. Berbicara mengenai era di tahun 508, ya, mana tadi? 508, kekuasaan Paus 0. Kenapa? Roma sedang diporak-porandakan, ya, oleh 4 sangkakala. Kita bisa belajar sangkakala mungkin 2 hari dari sekarang, saudara-saudara. 4 sangkakala yang menghancurkan Roma. Di tahun 321 Roma mengeluarkan Sandelo, ya. Tuhan bilang kalau mengeluarkan Sandelo aku akan hancurkan kamu. 321 keluar Sandelo, Roma mulai hancur, sehingga di tahun 475 Roma hancur berantakan, kekuasaan paganisme juga hancur,
sehingga tahun 508 Paus berdiri mengatakan, aduh sedih sekali, kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Ya. Ayat 31 dari Daniel 11 mengatakan ada seorang tentara. Tentara. Nah, siapa tentara ini? Tentara namanya Clovis. Tentara Clovis ini menolong Paus. Saudara-saudara kalau klik, ini bukan katanya Alkitab, bukan katanya Ramon, bukan katanya Nyonya White juga semata-mata. Kalau klik saudara Clovis dan 508 Masehi, saudara akan lihat 508 ini adalah di saat Clovis dibaptis, dan 508 ini adalah titik di mana Eropa menjadi Katolik. Secara cepat, sang tentara ini cepat membawakan gereja Katolik punya kekuasaan kembali. Akhirnya dengan pertolongan Clovis ini, kekuasaannya Paus Roma ini yang 0 di tahun 508, akhirnya bergerak masuk ke tahun 538, kekuasaannya menjadi penuh. Ya, kita tadi baca adalah di saat munculnya apa? Justinian Codex. Undang-undang Justinian. Sehingga ayat 35 mengatakan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman, mulai dianiaya, jatuh karena pedang, jatuh karena pedang, dianiaya dan sebagainya, sampai penganiayaan itu berakhir di mana? Time of the end. Nah, Nyonya White menulis, apa yang sudah terjadi di tahun ini sebagai penggenapan Daniel 11 ayat 30-36 akan terulang di masa yang akan datang. Betul? Di saat apa, saudara-saudara? Kekuasaan Paus tidak ada. Benar? Tetapi apa yang terjadi di tahun 508 sedang terulang di tahun 1989. Ada seorang tentara ya yang mulai membaktikan dirinya untuk membantu gereja Roma. Kali ini bukan Clovis, tetapi kali ini namanya USA. Kerjasama antara USA dengan Roma ini adalah di dalam Wahyu 13 kita kenal sebagai apa? Persatuan dari dua binatang. Satu binatang dari laut adalah paus, ya. Dan satu lagi dari darat yaitu USA. Inilah dua binatang. Nah, tentara yaitu USA yang paling kuat zaman ini akan membawa paus yang tidak ada kekuasaannya itu. Kenapa saudara tidak ada kekuasaan? Di Eropa, kenapa 1989? Karena 1989 di Eropa ini, karena begitu marak kekuatannya, kekuatan komunisme begitu hebat. Jadi kekuatan komunisme ini menghalangi pertumbuhan gereja Roma. Jadi gereja Roma minta tolong sama Amerika, Amerika tolong gue dong, tolong saya, karena kami dianiaya di Eropa, karena kekuatannya di Eropa ini, komunisme begitu hebat, ateisme begitu hebat, sehingga tolonglah kami ini. Akhirnya Amerika menolong Paus, dan kemudian pertolongannya Amerika ini berlangsung sejak 1989, dan kekuasaannya Paus akan muncul kembali di saat apa, saudara-saudara? Secara penuh. Di saat Sunday Law. 538 ini ada Sunday Law muncul, sebagaimana di masa depan kita akan ada Sunday Law alias hukum hari Minggu muncul. Kenapa? Undang-undang hari Minggu akan membuat si Raja Utara itu mempunyai kekuasaan penuh kembali untuk menganiaya umat-umat Tuhan, sebagaimana yang sudah terjadi di tahun 538 berlangsung sampai 1798. Jadi Sunday Law ini muncul, akan ada undang-undang, akan memberikan undang-undang ini kekuasaan untuk Paus menganiaya, memaksakan siapapun yang tidak mau ikut gereja, akan terus berlangsung sampai kapan, saudara-saudara? Pintu kasihan tertutup. Nah, kalau kita mengerti skema ini,
Kita mengerti skema ini, saudara-saudara. Tidak ada yang lebih penting untuk kita ketahui di dalam gereja Advent hari ke-7. Lebih besar pentingnya daripada mempelajari bahwa penghakiman, saudara-saudara, bukan hanya dimulai. Karena penghakiman ini sudah dimulai 1844, kita sedang mau masuk sebentar lagi penghakiman pintu kasihan tertutup. Oleh karena itu, Tuhan kasih kita nubuatan, bukan nubuatan yang baru, saudara-saudara, tetapi nubuatan yang sudah tergenapi. Di saat tergenapinya nubuatan ini 1989, karena kita sedang secara cepat menuju kepada Sandelo, ya, ini panah biru di bawah ini, Tuhan mengingatkan kita, ini pun sudah terjadi dengan orang-orang gereja Protestan di Amerika Serikat. 1798 di saat penghakiman sudah mau dimulai, orang-orang Protestan, orang-orang gereja di Amerika Serikat tidak mengerti, saudara-saudara. Saat 1844, orang Protestan atau gereja yang tidak percaya penghakiman menjadi Babylon. Dan di saat 1989, mulai di zamannya saudara dan saya, sudah 31 tahun ini hampir berlangsung. Di saat ini berlangsung di dalam gereja kita, dikasih tahu, hei orang Advent, penghakiman sudah mau ditutup. Bukan dimulai. Sudah mau ditutup. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Sebagaimana orang-orang Kristen di tahun 1798 sampai 1844 tidak mengerti, gereja Advent pun sedang tidak melihat kejadian ini sedang tergenapi di hadapan mata mereka. Sehingga apa yang terjadi? Di saat pintu kasihan tertutup, banyak sekali orang-orang di dalam gereja Advent yang namanya terdaftar sebagai anggota gereja Masih Hari ke-7 aktif di dalam gereja. Hadir dalam gereja sahabat ke sahabat, saudara-saudara. Di saat pintu kasihan tertutup, ternyata tidak ikut mengambil bagian di dalam keselamatan. Ini bukan kata saya. Jadi apa kalau begitu, saudara-saudara? Sebagaimana era ini begitu penting bagi pergerakan William Miller dulu, orang-orang Kristen dipanggil, saudara-saudara, pergerakan yang sedang muncul ini harus membuka mata orang-orang Advent. Hei orang-orang Advent, penghakiman sudah mau ditutup. Penghakiman sudah mau ditutup. Ini adalah pelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa apa yang harus terjadi, saudara-saudara. Saudara-saudara dan saya akan melihat pintu kasihan ini tertutup bagi dunia, saudara-saudara. Tapi bagi kita orang Advent, tertutupnya bukan di sini sebenarnya. Kenapa? Karena kita sudah diberikan pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga berkumandang di sini secara penuh, sehingga apa? Setelah Sandelo muncul, tanda binatang itu muncul, barulah kita bisa menyerukan kepada dunia, jangan terima tanda binatang itu, karena itulah isi dari pekabaran malaikat ketiga. Jadi orang yang namanya terdaftar dalam gereja Advent hari ke-7, ya saya yakin tidak bisa terlalu kaku begitu ya. Saya hanya memberi ilustrasi saudara-saudara supaya kita tahu tanggung jawab apa yang Tuhan mau kepada kita untuk kita laksanakan, adalah pribadi lepas pribadi bertanya sama Tuhan, Tuhan, di saat hukum hari Minggu ini sebentar lagi memuncul, pekerjaan Tuhan ini di dalam gereja Advent ini, sadarkan saya bahwa sebentar lagi akan diakhiri. Nah, saudara-saudara, hujan akhir ada 2 tahap. Tahap pertama adalah turun kepada gereja Masih Hari ke-7 secara rintik-rintik. Sebelum apa? Sebelum hujan akhir turun secara deras. Kepada siapa? Kepada orang dunia. Kalau di sini kita akan melihat tabiat kita sedang dibentuk. Kalau di sini, apa saudara-saudara? Tabiat saya bahasa Inggris saja, display. Apa artinya ini? Ditampilkan.
Saudara, kalau kita mau membangun tabiat sesudah Sunday Law ini muncul, bagi saudara dan saya yang memiliki pekabaran malaikat ketiga, kita sudah mengerti ini, saudara-saudara. Kalau pekabaran malaikat ketiga sudah berkumandang, kita yang sudah diberikan pengetahuan mengenai hal ini, di saat Sunday Law muncul ini, pintu saudara dan saya akan tertutup. Bagaimana tidak? Kalau baca 1 Petrus 4:17, penghakiman akan dimulai di rumah Tuhan. Yeskiel 9, Yeskiel 8 menuliskan, penghakiman akan dimulai dari siapa? Yang tua-tua dulu. Bukan tua-tua di dalam umur, saudara-saudara. Tetapi apa? Orang-orang yang mesti memiliki tanggung jawab di dalam gereja. Oh, bukan pendeta-pendeta aja. Tetapi siapa? Kita yang sudah semestinya diharapkan untuk menjadi dewasa, tulisan Paulus ya dalam Ibrani 5. Tetapi yang masih minum susu terus, saudara-saudara, tidak akan bisa disiapkan untuk menghadapi apa? Pintu kasih yang tertutup. Nah, jam berapa? Nah, ini saya tahu saudara-saudara beberapa slide kita terakhir ini adalah hal-hal berat untuk dihafalkan, tapi nggak usah dihafalkan. Saudara-saudara bisa secara pelan-pelan ini mungkin kalau dikasih lihat pelajaran ini, waduh mungkin kaget ya, saudara, kita 1 jam lebih sedikit kita bahas mengenai hal ini, yang semestinya kita seumur hidup menjadi Advent. Saya sudah 30 tahun paling tidak jadi orang Advent. Ya. Kalau kita pelajari sejak 30 tahun lalu, mestinya apa yang kita pelajari 1 jam terakhir ini sudah di luar kepala. Kita sudah tahu. Mestinya kita sudah tahu, saudara-saudara. Kalau disebut mengenai ini, sudah tahu. Disebut mengenai ini, sudah tahu. Disebut mengenai ini, kita sudah tahu. Kalau disebut mengenai hal ini, mestinya kita sudah tahu semua. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Karena tidak pernah dibahas lagi, sehingga apa, saudara-saudara? Di saat ini sudah mulai muncul, ya, penggenapan dari sisa Daniel 11 ini akan terjadi sebelum pintu kasih yang tertutup. Di saat ini muncul, kaget orang-orang Advent. Ya karena apa? Akhirnya kita salahin pendeta. Ya, besok-besok langsung tanya pendeta, pendeta, kenapa pendeta-pendeta ini nggak pernah bicara hal ini? Loh, bukan pendeta-pendeta nggak pernah bicara hal ini juga, saudara-saudara. Apa yang kita tanggung jawab untuk ketahui sendiri, kita nggak bisa minta orang lain selalu untuk suapin kita, benar? Karena Rasul Paulus bilang apa? Kita bukan lagi bayi. Karena kita mesti sudah dewasa. Pendeta-pendeta kita puji Tuhan karena ada mereka membawa kita meletakkan dasar-dasar pelajaran mengenai keselamatan. Inilah yang ditulis di dalam Ibrani 6. Mengingatkan kita, doktrin mengenai Kristus, mengenai keselamatan, mengenai kebangkitan nanti, mengenai penghakiman, mengenai baptisan. Inilah dasar-dasar Advent. Kenapa saudara ada di sini malam hari ini? Tetapi bukan berhenti di situ, saudara-saudara. Kalau kita berhenti di situ, ya jelas fokus kita kepada orang lain. Fokus gereja kita menjadi gereja orang lain, ngundangin orang lain. Seakan-akan, oh, wah inilah pekabaran kita sudah mencapai puncaknya, there is nothing else to be learned. Seakan-akan tidak ada lagi yang perlu dipelajari, sehingga, kita panggilin orang. Padahal belum saatnya kita manggilin orang. Saatnya manggilin orang ada nanti, saudara-saudara. Saya bukan katakan tidak boleh menginjil. Saudara, kita punya televisi, sudah bersiar di dalam satelit ini, melalui satelit sudah 9,5 tahun. Ini juga bicara kepada orang luar. Bukannya nggak boleh saudara-saudara bicara kepada orang luar, tetapi untuk orang luar ini ada porsinya. Porsinya ini adalah di sesudah Sunday Law ini, inilah porsinya untuk orang luar. Inilah fungsinya untuk orang luar ini datang kepada Tuhan. Tetapi di sini fungsinya adalah apa? Untuk kita, lu duluan datang kepada Tuhan. Bukan salah menginjil di sini, saudara-saudara, tapi pekerjaan utama kita adalah pembentukan tabiat. Dan pembentukan tabiat tidak mungkin bisa dilakukan tanpa kita pergi memberitakan Injil. Ini adalah bagian yang pasti. Jadi, saya melakukan pekerjaan televisi, menginjil kepada orang-orang yang saya nggak kenal. Televisi ini sudah ngabisin duit, ngabisin tenaga, diledek pula kita, dibilang orang gila. Tetapi, kenapa? Melalui pekerjaan televisi ini yang begitu berat, saudara-saudara, dengan tangisan. Sudah handuk, sudah kering pun diperes, ya. Dengan inilah saya mengerti tabiat Kristus. Kita yang sedang dibentuk tabiat kita.
Sementara kita pergi memberitakan Injil kepada orang. Tetapi sesungguhnya bukan penginjilan, fokus kita adalah pembentukan tabiat. Yang juga bagiannya adalah apa? Menginjil. Karena menginjil adalah berkorban. Nggak ada orang suka berkorban karena apa? Penginjilan adalah proyek rugi, nggak dapat duit. Ya kan? Kita pikir duit terus. Semua uang dihitung dengan apa? Untung rugi. Nggak bisa kita punya bentukan tabiat kalau kita masih apa? Masih kikir, masih tamak, masih mikirin duit. Karena apa? Urusan uang ini akan menjadi satu fundamental, saudara-saudara, di mana saudara akan jatuh. Kita akan jatuh kalau kita masih mikirin duit. Orang bilang, jelas enak orang kaya kalau begitu ya. Loh, bukan begitu. Semakin kaya, seorang akan semakin banyak diminta daripada dia. Tanggung jawabnya semakin besar. Pembentukan tabiat ini pergi memberitakan Injil, saudara-saudara, tetapi bukan Injil yang mana. Kita menjadi Injil yang hidup. Bukan teori saja, saudara-saudara. Itu akan otomatis memberitakan Injil melalui apa? Pilihan-pilihan kita. Saudara, saya memberitakan Injil televisi bukan hanya teori, tetapi apa? Mengambil langkah-langkah, keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang membuka orang matanya terbuka. Bukan cuma teori. Orang bilang apa? Sama aja orang Advent. Yang membedakan orang Advent dengan orang lain adalah apa? Cuma harinya doang. Kita diketawain oleh dunia, saudara-saudara, sementara kita bicara, tahu nggak itu paus itu tanda binatang, itu hukum hari Minggu mau keluar loh. Dunia bilang apa? Ketawa dia. Kenapa? Lot diketawain oleh anak-anaknya, anak mantunya. Kenapa, saudara-saudara? Karena Lot sementara koar-koar, dunia ini Sodom sudah mau dihancurkan. Keluarlah kamu dari Sodom. Ternyata apa? Lot sendiri ada di dalam kota Sodom. Menikmati fasilitas yang diberikan kepada Sodom. Anak-anaknya pun ditaruh di Sodom, dididik dengan cara-cara Sodom, dikawinkan dengan, kawinlah dengan orang-orang Sodom. Kenapa, saudara-saudara? Supaya banyak uangnya. Khawatir terus. Kita didik anak-anak kita bukan dengan nilai-nilai kebenaran Tuhan, tapi kita didik anak-anak kita dengan apa? Konsep-konsep yang datang dari kegelapan. Nak, kalau kamu nggak punya uang, kamu susah hidupmu. Kamu makan apa? Belajarlah banyak-banyak pengetahuan, isi pinter supaya kamu apa? Sukses. Kenapa saya sukses, Mak? Supaya kalau kamu sukses, uangmu banyak. Emangnya kenapa uangmu banyak? Bantulah itu gereja. Kenapa uang banyak? Kalau uang banyak, hidup enak, Nak. Jangan seperti bapak dan ibu, susah. Anak perempuan kita didik. Anak perempuan, cantik-cantiklah kau, Nak, ya. Kenapa perlu cantik, Mak? Kalau cantik kamu kawin dengan orang kaya, Nak. Kenapa harus kawin dengan orang kaya? Kalau kaya itu enak, uangnya hebat, uangnya enak, naik tas, pakai tas bagus, naik mobil bagus, ya, enak, udaranya ber-AC. Kita tidak mengajarkan anak-anak kita, kamu sekolah baik-baik, saudara-saudara. Kalau waktu panjang, saya tetap mau anak-anak saya jadi dokter, saudara-saudara. Jadi apapun yang mereka mau. Tetapi kamu lulus jadi dokter, anak, kalau memang otakmu mampu, uangmu mampu, waktunya juga ada, kalau Tuhan berkehendak, kamu jadi dokter, bukan untuk jadi dokter kaya. Jadilah dokter, kamu pergi ke pelosok-pelosok, bantu orang yang tidak sanggup bayar kamu. Itulah menjadi Injil. Saudara-saudara dibilang ini konsep orang gila, tetapi inilah yang saya garis bawah ini, saudara-saudara, pembentukan tabiat apa yang ada di dalam hati kita sekarang. Tuhan bilang, bentuklah tabiat orang Advent. Kenapa? 1989 sudah 30 tahun terakhir ini, aku sedang mengunjungi umatku. This is the time of visitation. Tuhan sedang mengunjungi umat, bukan umat-umat lain, saudara-saudara. Cuma umat Advent. Kenapa? Umat Advent perlu tabiatnya dibentuk. Kenapa rupanya? Karena umat Advent lah menjadi harapan di saat Sandelo muncul, tabiat orang Advent lah yang akan membawa orang-orang begitu banyaknya akan kenal Kristus karena pilihan-pilihan kita. Jadi kenapa tabiat ini perlu dibentuk, saudara-saudara? Salah satu alat pembentukan tabiat adalah apa? Kita berkorban, rela berkorban. Mau korbankan nyawa, saudara-saudara, sedangkan kita penata layanan aja nggak setia. Perpuluhan aja kasih gereja masih ribut. Saya nggak belain gereja, saudara-saudara. Saya nggak dapat 1 sen dari gereja. Tapi itu hanya ujian apa? Sudahlah, nggak usah diributin hal-hal itu. Kalaupun mereka mau korupsi, biarin aja korupsi. Bukan urusan kita. Bahkan uang kita mempercepat korupsi mereka, biarin aja makan itu uang. Bukan kita sembarang, saudara-saudara, ya. Ini hanya suatu kiasan bahwa apa? Jangan urus sesuatu yang bukan urusan kita. Saudara-saudara, pembentukan tabiat ini adalah di saat kita mau berkorban.
Tuhan bilang, waduh, uang persembahan perpuluhan aja masih kita, aduh, incrik, potong-potong. Tuhan kalau bisa potong dikit-dikit. Apalagi menyerahkan nyawanya kita kepada orang lain. Bisa dipakai bulan ini. Nah, kalau bisa kita utangin dulu Tuhan ya. Nah, Tuhan juga ngerti lah. Lah, saudara-saudara, inilah begitu penting 1989 ini ya akan kita lihat saudara-saudara pengulangan apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi di tahun 1798. Kita nggak mungkin bahas malam hari ini. Apa yang terjadi di sini harus ada pengulangan di sini juga. Itulah tulisannya Nyonya White kan. Jadi 1798 ini akan menggambarkan apa yang terjadi 1989. Malaikat pertama turun di sini saudara-saudara. Mengingatkan orang Kristen, sembahlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi segala isinya karena tiba penghakimannya. Hei orang Kristen, datanglah ke Yerusalem. Saudara-saudara, di 1989, malaikat pertama datang sekali lagi. Kepada siapa? Datanglah malaikat pertama kepada orang Advent, saudara-saudara. Ya. Akhirnya apa? Malaikat pertama mengingatkan, hei orang-orang Advent, waktunya sudah genap. Kita sedang memasuki babak terakhir dari Daniel 11. Oleh karena itu, sembahlah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sebab apa? Bukan tiba penghakiman. Sudah mau habis penghakiman. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Sebagaimana umat Tuhan di sini banyak yang menolak, 1844 menolak secara penuh. Di sini zaman kita pun, di saat Sunday Law muncul, umat Tuhan akan banyak menolak. Nah, oke. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengingatkan bahwa jangan minum susu terus, ya Ibu Bapak. Pelajaran nubuatan sangat luar biasa indah. Kita harus kembali di dalam nubuatan karena kita akan mengerti identitas kita dan kita akan mengerti di mana kita di balik nubuatan tersebut. Tetapi bukan cuma berkutat di situ saja. Harus mengadakan satu langkah yang lebih maju lagi, mempraktekkan nubuatan tersebut, mempraktekkan identitas Ibu Bapak. Ya, tadi suami saya sudah katakan bagaimana kita diingatkan lagi ya. Sebenarnya masalah kita ini orang Advent ini sebenarnya masalahnya bisa dikatakan kecil sebenarnya. Tapi bisa dikatakan besar ya, besar juga gitu ya. Tergantung bagaimana Anda melihat dengan iman. Sebenarnya masalah kita tuh hanya kecil Ibu Bapak. Masalah kita tuh khawatir dengan Tuhan bisa kasih makan kita apa sih? Kalau kita melangkah sekarang, kalau saya pergi ke desa-desa sekarang, kita mau makan apa? Ya toh? Kita mau ngapain? Bukankah ini pertanyaan orang-orang? Ya, secara umum inilah yang ditanyakan pada orang. Nah, saudara-saudara, saya nggak bisa kasih solusi. Ya, kita sudah di gunung 10 tahun terakhir, menjalankan suatu pekerjaan yang memang sukar dilaksanakan tanpa iman. Tetapi apa? Saya sendiri tidak bisa kasih solusi. Kemarin, tadi pagi ada yang telepon sama kami, ada orang Amerika telepon. Dia bilang, Pak, apakah sekarang waktunya untuk kita benar-benar bersiap? Dia bilang, wah sebenarnya sekarang pun sudah terlambat. Belum terlambat. Sudah lama ini berlangsung, sudah 30 tahun berlangsung. Penggenapan nubuatan ini sudah kasih tahu sama kita, penghakiman sudah mau ditutup. Saudara-saudara tahu, di dalam Matius 24, Yesus bilang, generasi terakhir. Kamulah generasi yang akan melihat Yerusalem hancur, tidak ada satu batu di atas batu lain. Ini Yesus bilang sama murid-murid, saudara-saudara. Ya, Yesus bilang sama murid-murid, inilah generasi terakhir yang akan melihat batu, tidak ada satu batu di atas batu lain. Terjadi atau enggak di dalam generasi mereka? Yesus bicara hal itu di tahun 31 Masehi. Ya, di tahun 31 Masehi, dan benar-benar terjadi kemudian tahun 70, yaitu 39 tahun kemudian, saudara-saudara, Yerusalem hancur. Di dalam satu generasi, kalau Alkitab bicara satu generasi, biasa bicara 40 tahun. Satu generasi itu 40 tahun. Nah, di saat itu benar terjadi, Yesus mengatakan, kamu lihat itu pohon ara dan pohon-pohon yang lain, nanti kalau saatnya itu bertunas, ketahuilah itu juga generasi yang terakhir yang akan melihat apa? Yang akan melihat kamu diserahkan, kamu ditangkap, kamu diadili, kamu akan melihat peperangan, deru-deru perang, kamu akan melihat the pestilences, apa ini, wabah, sakit, penyakit, kelaparan, gempa bumi, dan kesukaran-kesukaran yang akan terjadi, walaupun itu hanya kesukaran-kesukaran kecil. Kesukaran-kesukaran kecil akan mendahului apa, saudara-saudara? Mana kesukaran-kesukaran kecil? Saudara, inilah kesukaran-kesukaran kecil. Saya cek warna hijau sekarang ya.
Inilah kesukaran-kesukaran kecil, saudara-saudara. Sesudah kesukaran-kesukaran kecil, akan ada kesukaran-kesukaran besar. Saudara, kalau lihat ini COVID-19 dan sebagainya, ya, ini nggak akan berlangsung selamanya, saudara. Kita harapkan ini cepat berlangsung. Tetapi ini kesukaran-kesukaran kecil yang akan apa? Yang akan membawa seluruh dunia akan bersatu. Membawa satu sistem pemerintahan baru. The New World Order, ya, istilah kerennya lah. Di saat ini akan datang bersama-sama, solusi mereka bukan lagi solusi, tidak ada solusi secara ilmiah, tidak ada solusi secara finansial, tidak ada secara teknologi, tidak ada. Sekarang solusinya adalah solusi rohani bahwa kita semua perlu kembali kepada Tuhan. Menurut iblis juga kembali kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara yang bukan alkitabiah. Muncullah sandelo, disitulah kesukaran-kesukaran besar akan mulai. Kami mungkin hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu karena kalau kita lihat memang secara nubuatan bahwa kita memang betul-betul sudah di ambang pintu. Kami hanya meminta untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu jangan salah mengambil langkah. Nah. Mungkin zaman saya dengan suami saya zaman dulu 10 tahun yang lalu kami masih diberikan kesempatan untuk kalau ada langkah sedikit pun salah masih punya waktu untuk membetulkan langkah itu. Ya. Tetapi sekarang kalau Roh Nubuat katakan ya kita diingatkan di dalam 1 MR 33 manuskrip rilis 33 paragraf 4 ya. Dikatakan ialah kebenaran yang telah kita pelajari bertahun-tahun harus dipelajari dalam beberapa bulan oleh mereka yang sekarang menerima pekabaran 3 malaikat. Jadi yang sebenarnya kita punya waktu bertahun-tahun karena memang waktunya sudah sebentar lagi, akhirnya kita hanya belajar mempunyai waktu berbulan-bulan. Bahkan kalau sebentar lagi, kita cuma diberikan waktu berminggu-minggu untuk dapat lulus bisa dalam setiap tes yang Tuhan izinkan. Bahkan kalau memang waktunya sebentar lagi, Ibu, Bapak, kita hanya diberikan waktu harian untuk dapat lulus. Ibu, Bapak bayangkan, saya dengan suami saya mengikuti Tuhan 10 tahun. Belajarnya juga susahnya minta ampun. Kemarin kita mempunyai meeting dengan, kebetulan bukan dengan kelompok Indonesia, kita mempunyai meeting dengan kelompok yang ada di Jepang. Ada beberapa keluarga di sana mengatakan kepada kami bahwa, Ramon, Sandy, apakah sekarang sudah saatnya untuk kami keluar dari kota? Saya jujur mengatakan kalau mau jujur sekaranglah saatnya. Karena tetapi pindah ke desa itu bukan ibu bapak yang menentukan. Bukan karena pemandangannya yang bagus. Bukan karena bahkan ada air atau tidak ya. Dan gimana ya, enak atau enggak ya, udaranya panas atau dingin ya. Bukan ibu bapak yang menentukan. Tetapi di saat ibu bapak mempunyai hati yang tergerak ya. Ibu bapak harus berdoa puasa. Minta kepada Tuhan. Tuhan, di manakah engkau ingin saya untuk tinggal? Karena ingat ya, Lot ya. Lot, dia memilih tempat, dia bukan memilih tempat berdasarkan iman, tetapi dia memilih tempat berdasarkan apa mata dia enak melihat. Dia melihat oh Sodom itu lebih hijau. Sehingga dia memilih pindah ke Sodom karena kedagingannya dia. Ibu bapak, kita pindah ke country living bukan berarti ibu bapak harus punya tanaman yang banyak. Tidak. Oh, kita harus punya berhektar-hektar. Tidak seperti ibu bapak. Kita pindah ke country living karena kita ingin belajar oleh Tuhan. Ya, dikatakan di Roh Nubuat bahwa di saat kita pindah ke country living, human support atau support dari manusia akan pelan-pelan dipotong oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan ingin memperkenalkan dirinya untuk kita belajar dengan iman. Karena nanti bila krisis yang sesungguhnya itu datang, tidak ada yang bisa membantu kita, Ibu Bapak. Uang kita, kekuatan kita, bahkan kecerdasan kita pun tidak bisa membantu kita. Hanya kepada Tuhan satu-satunya yang bisa membantu kita. Sehingga saya ditanyakan oleh suami saya dengan orang Jepang itu, apakah sekarang sudah saatnya? Lalu kita berdoa, lalu saya sangat terbebani ya. Saya terbebani, saya menangis karena saya tahu apa yang saya dengan suami saya sudah alami 10 tahun yang lalu. Dengan penuh tangisan, dengan penuh kekecewaan, dengan penuh berat, itu pun yang ibu bapak harus alami. Tetapi puji Tuhan, saya dengan suami saya diberikan waktu 10 tahun yang lalu. Ibu bapak bayangkan, ibu bapak hanya diberikan berapa tahun, atau mungkin berapa minggu, atau mungkin berapa hari oleh Tuhan. Dan kenapa saya menangis dengan suami saya katakan Tuhan yang 10 tahun yang lalu memegang tangan saya dengan suami saya.
Saya meminta pertolongan-Mu untuk memegang tangan mereka yang hari ini Tuhan. Mereka mengatakan dirinya bahwa mereka ingin mencari Tuhan. Karena saya tahu dengan suami saya, perjalanan akan sangat berat. Antara ibu bapak akan betul-betul dapat Tuhan, atau ibu bapak akan betul-betul meninggalkan Tuhan. Kami mempunyai waktu yang masih sangat panjang dulu. Tetapi sekarang waktunya tidak panjang, ibu bapak. Kita akan kehilangan banyak. Kita akan mengalami penderitaan yang sangat banyak. Tetapi Tuhan janjikan, bila kita mempunyai iman sedikit, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saran saya dengan suami saya, cuma satu, kembali ke dalam rumah tangga Anda. Betuli hubungan Anda dengan suami atau istri Anda. Didik anak-anak Anda, berdoa dan puasa kepada Tuhan. Katakan pada hari ini, Tuhan, saya dan keluarga saya ingin menyembah Engkau. Datang Tuhan, ampuni kami. Ibu Bapak, sekarang kita hidup di waktu yang sangat genting. Bila Tuhan di masa lalu betul-betul sangat setia dengan nubuatannya. Sekarang ialah pertanyaan kepada kita. Bila hanya nubuatan Tuhan setia, masa iya Tuhan tidak setia untuk menghidupkan kita? Masa iya Tuhan tidak setia untuk menghidupkan saya, suami saya, dengan anak-anak saya? Ibu bapak sekarang tidak ada waktunya untuk memikirkan untung rugi lagi sama Tuhan. Kalau saya ikut Tuhan untungnya apa ya? Kalau saya ikut Tuhan ruginya apa ya? Tidak ada lagi. Lihat, dengar, kita ingat pelajaran kemarin di saat Petrus mengatakan, Tuhan, bila Engkau Tuhan, biarlah saya berjalan di atas air. Di saat Petrus mengadakan langkah untuk berjalan di atas air, di saat dia menengok ke belakang, dia katakan, dia tidak percaya bahwa, dia tidak menyangka bahwa sudah sangat jauh perjalanannya untuk dapat kenal dengan Tuhan. Ibu bapak, meskipun perjalanan kita sangat sulit, tapi disitulah kita akan mengenal Tuhan kita. Ingat, dombaku mengenal suaraku. Startlah kepada sesuatu yang kecil dulu. Bukan berarti kita ikut Tuhan hari ini, bukan berarti, kita ikut Tuhan hari ini, oke, kita tidak akan. Kecuali kalau Tuhan memberikan kita hikmat untuk melangkah sesuatu yang besar, ya jangan ditolak juga. Ya kan? Melangkah di country living ini adalah suatu the biggest chunk ya saudara-saudara ya. Di saat tentara Roma mengelilingi Yerusalem di tahun 66, ya, umat Tuhan dikasih 3,5 tahun sampai tahun 70 datang. Sebenarnya tidak usah nunggu sampai tahun 66. Yesus sudah bicara hal itu dari tahun 31. Yesus sudah kasih tahu bahwa Yerusalem akan hancur. Kapan ini hancur? Satu generasi inilah yang akan melihat tidak ada satu batu di atas batu lain. Sebenarnya kalau dengan mudah kita melangkah di saat Yesus kasih tahu, melangkah itu lebih gampang. Daripada nanti nunggu dulu tahun 66, muncul, aduh, ini dia ini. Kira-kira berat atau enggak? Saudara-saudara, jangan-jangan itu tambah suka. Tetapi Tuhan masih akan kasih kesempatan bagi kita kalau saudara masih mau menanti pun itu urusan masing-masing. Ya. Tetapi Tuhan kita tidak perlu menunggu sampai benar-benar the last minute karena akan membuat kita sukar. 1989 ini Tuhan sudah turunkan, hujan akhir sudah mulai diturunkan. Kemarin kita belajar apa saudara? Yohanes 20, Lukas 24. Di saat hujan akhir turun ini pikiran kita terbuka. Hujan akhir adalah pengetahuan, the increase of knowledge. Ini adalah hujan akhir sedang turun rintik-rintik kepada Advent dulu, baru nanti kepada dunia. Tuhan bilang kalau ini sudah muncul, kalau hujan rintik-rintik sudah muncul, artinya apa? Kita sudah diharapkan pohon ara berbuah dan semua pohon-pohon yang lain. Yesus bilang apa? Kamulah generasi terakhir. Saya nggak mengatakan time setting, saudara-saudara, 40 tahun. Oh, berarti 2029 Yesus datang. Nggak tahu saya. Bisa juga satu generasi ini 100 tahun, tetapi bukan tidak mungkin selama itu, saudara-saudara. Kalau Tuhan katakan ada kemungkinan inilah generasi terakhir, kesukaran-kesukaran besar akan terjadi. Saudara-saudara, lebih baik kita ini sebelum tahun 66 pun terjadi, kalau bukan ini tahun 66-nya ya. Jangan sampai kita tahun 70 Masehi ini kita akan terkepung. Pengepungan pertama kali dilakukan oleh tentara Roma dengan Jenderal Titus tahun 70. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Makanan dulu di stop. Kira-kira apa yang terjadi dengan kita? Makanan juga yang akan di-stop.
Nah, saudara-saudara, ada yang bertanya apakah ini adalah kesempatan di saat COVID-19 ini berlangsung lama, apa kita banyak kita keluar kota karena ketakutan. Benar. Sekarang ini banyak orang ketakutan. Oh iya ya, ayo sayang, kita atur bareng-bareng, ayo kita berangkat. Tapi besok kalau minggu depan, katakan minggu depan ini selesai, saudara, apa yang terjadi? Nggak jadi deh. Gitu. Saudara, ini saya sering kali ilustrasi orang kalau ngerokok, habis ngerokok banyak ini. Pagi-pagi rasanya apa? Sakit tenggorokan. Bisa tenggorokan sakit, aduh nyesel juga kenapa ngerokok banyak sekali ya. Di saat tenggorokan sakit, apa yang terjadi? Tuhan ampuni saya, Tuhan ambil ini rokok, saya siap untuk berhenti. Nah, ini pengalaman pribadi, saudara. Tetapi di saat sudah sakitnya sudah hilang, sudah sehari, 2 hari, nah sakit tenggorokannya udah hilang ya. Saat tenggorokannya sudah hilang sakitnya, apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang ngerokok lagi. Inilah di saat kita lupa bahwa sesungguhnya orang yang benar ini melakukan sesuatu yang benar bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, bukan karena ketakutan. Inilah iman Kristus. Di saat segala sesuatu aman, nanti ini akan aman lagi, saudara-saudara. Saya harapkan ini akan aman lagi ya. Tapi walaupun nggak akan lama. Di saat segala sesuatu ini akan aman, apa yang terjadi, saudara-saudara? Disitulah kita diharapkan menjadi orang mengambil Kristen yang mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Karena tidak ada lagi tekanan. Nah, tadi ada yang bertanya, buku apa yang harus dibaca? Saudara-saudara, banyak sekali buku yang harus dibaca. Sangat-sangat banyak. Kalau ingin mempelajari ini nubuatan secara detail, ya nggak disalahkan juga, saudara-saudara. Tetapi adalah yang paling penting adalah character development. Baca itu Matius 5, Matius 6, Matius 7, inilah ukuran keselamatan. Yesus punya standar yang kita tidak sanggup lakukan. Lihat, pandang kepada dia setiap hari supaya kita bertumbuh. Itulah yang paling penting. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Kalau mau lihat mengenai nubuatan, saudara bisa mulai baca buku yang agak tebal, yaitu Great Controversy. Saudara bisa baca Great Controversy. Kalau mau lihat lagi buku Daniel and Revelation atau buku Daniel dan Wahyu, saya rasa itu ada bahasa Indonesia nggak ya? Ada ya? Baca itu Daniel and Revelation. Baca mengenai buku lama, baca mengenai halaman 470-an sampai halaman 500. Baca dulu karena itulah eranya kita, the time of the end. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tetapi saya rasa itu, saudara-saudara. Tapi kalau tidak punya waktu, kita harus bertanya-tanya, prioritas kita ini apa? Apa prioritasnya kita cuma menunggu-nunggu, kapan ini kembali normal lagi? Karena I have to make money. Harus cari duit lagi. Ayo sayang, cepat yuk. Kita udah rugi banyak nih, sebulan nggak kerja ini. Harus kembali lagi cari duit. Duit lagi. Ya, biarlah ini adalah kanker, saudara-saudara. Kekhawatiran akan uang ini adalah kanker. Tuhan bilang Matius 6:31, kalau kamu jangan put no thought in what you eat and put no thought in what you wear. Jangan khawatir makananmu, jangan khawatir pakaianmu, karena inilah hal-hal yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal aku. Kalau kita mengatakan diri kita kenal Tuhan, kita orang Advent, kita hidup dalam penghakiman, kita percaya Yesus mau datang. Tetapi di saat urusan makanan, pakaian, masih khawatir, saudara-saudara. Ternyata bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu siapa? Bukan jauh-jauh, ternyata itu saya. Dan mungkin saya memberikan memberikan motivasi lagi kepada ibu bapak di zaman seperti ini, di saat ibu bapak mau melangkah supaya lebih mudah bagi ibu atau bapak ya, pilihlah lingkungan Anda. Pilihlah teman-teman Anda. Saya tahu, saya juga dulu merasakan hal itu. Saya juga dulu ada di posisi itu. Di saat saya merasa teman-teman saya semua orang baik, tapi bukan berarti orang baik itu orang benar. Kenapa kita meninggalkan mereka dulu? Bukan untuk meninggalkan mereka selamanya. Tidak. Kita meninggalkan mereka untuk mengizinkan Tuhan mendidik kita. Detox dulu. Di saat Tuhan sudah mendidik kita, Tuhan akan kasih tahu waktunya kapan untuk kita kembali lagi ke dalam lingkungan kita. Tetapi di saat kita kembali, kita mempunyai makna, kita mempunyai cerita, kita mempunyai terang yang Tuhan sudah izinkan kita jalani. Kenapa kita harus memilih lingkungan kita? Ibu bapak, mungkin ibu yang tidak pernah dekat dengan suaminya. Mungkin sekaranglah saatnya untuk membenahi hubungan ibu dengan suami ibu. Dekatlah dengan suami ibu. Tanya, apa yang harus aku lakukan? Begitu juga suami yang pernah dekat sama istri, tanya. Ya, ibu, kalau saya bisa kasih tips kepada ibu, jangan tanya kepada teman-teman ibu.
Karena di saat ibu tanya sama teman-teman ibu, apalagi teman-teman Jawabannya ibu bukan dari Alkitab. yang tidak mengerti arti di mana posisi mereka di dalam nubuatan. Ibu, mereka mungkin orang benar, Orang tapi baik. mereka mungkin orang baik. Maaf, saya koreksi. Mereka mungkin orang baik, tetapi mereka tidak akan memperkenalkan ibu kepada Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan mengizinkan ibu menjadi tools untuk mereka. Jangan menutup berkat Tuhan di saat Tuhan ingin mendidik ibu. Ya, kembalilah ke dalam rumah tangga. Teman kita ya, pasangan kita. Ya, itulah teman kita, itulah sahabat kita. Di saat ibu dan bapak mengizinkan Tuhan untuk membenahi keluarga Anda akan jalan lebih mudah lagi untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Dan sudah harus. Inilah fungsinya lockdown supaya kita nikmati kebersamaan ya. Saat-saat seperti ini, di saat kita telepon siapapun, pasti ada pasangan di sebelahnya. Ya. Jadi ini adalah suatu hal yang baik, saudara-saudara. Belajarlah untuk memaafkan. Ada beberapa pertanyaan, tapi saya rasa sudah dijawab dari semua. Dan juga ini intinya adalah semua orang sedang mau untuk bersiap. Ini adalah doa dan harapan kita semua tentunya. Baik. Kita berdoa. Oke. Baik, saya rasa kita akan sambung besok. Nomor. Nanti kita akan kasih tahu kepada hostnya, adminnya nomor berapa yang bisa dihubungin untuk kita kalau ibu bapak mau bertanya. Ya, mungkin kita tutup dulu malam ini. Besok kita akan kembali lagi di jam yang sama dan juga di ID Zoom yang sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang betul-betul sangat setia di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau melakukan dengan berbagai cara untuk dapat membuat kami mengerti bahwa Engkau betul-betul mencintai kami. Di saat hari ini ada hati yang terbuka, hati yang merindukan kehadiran-Mu. Ya Tuhan, hamba dan suami hamba meminta dari surga, kirimkanlah malaikat-Mu untuk menjaga mereka. Kami tahu bahwa perjalanan mereka di saat mereka ingin mencari Tuhan tidak sangat mudah. Karena iblis tidak suka di saat setiap manusia memalingkan wajahnya untuk dapat mengenal pencinta mereka. Ya Tuhan, tapi hari ini kami meminta pertolongan dari surga untuk dapat hadir di dalam keluarga itu. Di dalam pribadi lepas pribadi yang hari ini merindukan perjalanan untuk dapat mencari Tuhan. Ya Bapak, hari ini di saat kami tidak tahu siapa mereka, tetapi hanya Engkau dan surga yang tahu siapa mereka ya Bapak. Ya Bapak, pegang tangan kanan mereka sehingga mereka dapat merasakan bahwa Tuhan yang hidup, yang hamba dengan suami rasakan, Tuhan yang sama yang akan menolong mereka. Bila Tuhan, bukakanlah mata kami, bukakanlah hati kami untuk dapat melihat bahwa dunia tidak ada apapun untuk dapat menahan kami. Melainkan Tuhan dengan ajaran-Mu, dengan cinta-Mu lah, sehingga kami dapat untuk meninggalkan dunia yang menurut kami mungkin hari ini terlalu indah. Tetapi kami yakin di saat kami mengenal Tuhan, dunia tidak ada indahnya sama sekali ya Tuhan. Hanya dekat kepada-Mu lah, itulah keindahan. Ya Bapak, hari ini kami meminta, Tuhan hadirlah di dalam hati kami. Di saat kami tidur, kami hanya ingin berterima kasih karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bernafas. Kami dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Kami dijauhkan dari segala macam penyakit. Maupun kami dijauhkan dari virus yang sangat menakutkan yang sedang datang untuk menghantui dunia ini. Kami dijauhkan pada hari ini ya Tuhan. Tapi bantulah kami untuk dapat menghargai setiap detik nafas kehidupan kami. Untuk melihat betapa Tuhan sangat setia untuk menolong kami. Ya Bapa, terima kasih. Kiranya kami alaskan semua pengajaran ini. Kami kembalikan kepada Engkau karena Engkaulah empunya dari segala kehormatan. Kiranya kami doakan ini semua. Kami mohon ampun atas dosa kami. Kami alaskan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus yang menjadi Tuhan dan Selamat kami. Amin. Baik, kita akhiri di sini. Kita akan sambung lagi besok. Tuhan berkati.